Indonesia. Tanah subur dengan berbagai problematikanya. Banyak orang bertanya, kenapa kita harus mencintai tanah air ini? Bagiku, aku terlahir di sini. Tumbuh sejak kecil sampai besar di bawah merah putih. Memakan hasil padi dari tanah ini dan minum dari sumber mata air Indonesia. Mungkin aku ini hanyalah pelajar sekolah dasar, tapi membuat diriku cerdas adalah upaya menghormati para pahlawan yang telah gugur dan membela negara ini. Tanah ini menjadi pijakan saksi hidup. Takkan rela ku membiarkan kemerdekaan kembali direnggut. Aku cinta Indonesia. Cinta tanah air tidak selalu diwujudkan dalam hal besar. Bisa dimulai dari kebiasaan sederhana namun bermakna. Saya mencoba memulainya dari hal-hal kecil di lingkungan tempat saya bekerja. Saya membiasakan diri selalu menjaga kebersihan ruangan. Kemudian, tidak lupa untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan merawat tanaman yang ada di sekitar sekolah. Karena bagi saya, menjaga lingkungan adalah salah satu bentuk nyata mencintai Indonesia. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan sederhana ini, saya pun belajar bahwa mencintai tanah air itu tak harus menunggu momentum besar. Mulai dari yang kecil, dari diri sendiri dan dari tempat kita berada. Karena sejatinya, cinta tanah air bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata sekecil apapun itu. Upaya bela negara bukan hanya harus turun ke medan perang atau mengikuti militer, namun upaya bela negara bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana, yaitu dengan kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, seperti saat menggunakan kendaraan bermotor, selalu membawa SIM dan STNK, lalu menggunakan helm SNI untuk keselamatan bersama. Dengan memakai atribut berkendara yang sesuai dengan standar nasional, juga membawa surat-surat lengkap di dalamnya, membuktikan bahwa kita sadar akan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Mematuhi lalu lintas bukan hanya keselamatan, tapi juga bentuk nyata cinta tanah air. Jadi, mari kita wujudkan bela negara dengan berkendara dengan bijak dan bertanggung jawab. Sebagai dasar negara dan panduan moral bangsa, Pancasila menjadi ruh dalam membentuk warga negara yang beriman, toleran, dan cinta tanah air. Kami mengamalkan sila pertama dengan saling menghargai perbedaan keyakinan dan menjalankan ibadah dengan tenang. Pancasila menekankan pentingnya sikap saling tolong-menolong, menghargai martabat sesama manusia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Bimbingan kelompok siswa tidak hanya dilakukan oleh guru BK saja. Guru mapel pun dapat melakukannya sebagai bentuk rasa empati kita kepada siswa, sebagai bentuk nilai bela negara, sehingga menciptakan generasi yang berakhlak, penuh motivasi, mempunyai prestasi akademik, keterampilan sosial, serta kesehatan mental, sehingga dapat menjadi generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat memajukan bangsa Indonesia di masa mendatang. Saya sebagai guru harus peduli kepada siswa, tidak hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan saja. Tentu harus diperhatikan pula kondisi siswa baik mental maupun kesehatan fisiknya. Bela negara bisa dimulai dari hal sederhana. Saya memulainya dari menjaga jiwa dan raga saya sendiri. Saya rutin lari dan senam untuk menjaga kebugaran tubuh agar siap menghadapi berbagai tantangan hidup sebagai warga negara. Saya juga memilih makanan yang sehat dan bergizi. Tubuh yang kuat adalah modal utama bela negara. Kemudian, waktu luang saya isi dengan hal menyenangkan dan positif, karena kesehatan mental juga penting loh. Dengan menjaga tubuh, pikiran, dan semangat, saya sedang melatih kemampuan awal bela negara. Karena sejatinya, bela negara dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten dan penuh kesadaran. Inilah bentuk pengabdian saya hari ini, kecil tapi nyata.